Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel YouTube aku, Junisa Channel. Udah lama aku nggak upload video baru karena yang pertama itu bawaan baby mager, dan yang kedua kan udah mau tamat nih, jadi lagi sibuk lah untuk ngurus skripsi gitu. Dan kalau ada misua suami gitu di rumah, jadi agak susah buat video. Kenapa? Karena suami itu kan suka ngegame, dan suara game itu kan berisik. Aku biasanya juga kalau ada suami kan memang harus fokusnya sama suami dulu, karena kalau dari Senin sampai Kamis itu suami tidurnya di kantor gitu. Makanya dari Jumat, Sabtu, dan Minggu aku harus pola merhatiin dia gitu kan. Ya itulah keluh kesah aku guys. Tapi memang bawaan orang hamil itu beda-beda ya kan. Aku memang gak susah makan, maksudnya mau aja makan, gak milih-milih gitu. Tapi magernya yang kebangetan, memang mager gitu, gak tahu kenapa mager aja. Sampai dandan aja itu aku males gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung aja aku mau cerita tentang bukan pengalaman sih, tapi kayak larangan-larangan gitu yang aku dapatin dari yang lebih tua dari aku, lebih dewasa dari aku gitu, tentang pantangan-pantangan saat hamil gitu, yang harus kita hindari gitu kan. Nggak tahu itu mitos atau fakta, tapi yang jelas itu kembali lagi ke kepercayaan kita masing-masing. Dan sebenarnya prinsip aku lebih baik menghindar daripada mengobati. Ya gitulah, mungkin ada yang pernah kejadian kali ya kan, walaupun enggak penyebab utamanya itu tentang mitos itu, tapi ya mungkin dikait-kaitan juga lah gitu kan. Jadi sebelum aku lanjut cerita, jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe biar aku makin semangat buat videonya. Jadi guys, ada beberapa pantangan yang paling sering aku dapat dari kakaan atau ibu-ibuan gitu kan, yang lebih dewasa dari aku. Yang pertama, lebih pernah mengandung duluan dari aku gitu. Yang pertama itu, yang mungkin kalian juga beberapa daerah pernah dengar pantangan ini. Di aku itu yang pertama, orang hamil nggak boleh mandi terlalu malamnya, atau mau menjelang maghrib itu sangat dilarang. Karena konon katanya, walaupun ini nggak lagi hamil, kita yang lagi nggak hamil aja memang dilarang gitu. Kenapa? Karena kan nggak baik untuk kesehatan. Tapi bagi orang hamil itu katanya takut di kelintasan itu kayak apa, di situ kan setan, gimana ya, mungkin banyak setan atau gimana, nggak tahu lah gitu. Yang gitu takutnya kelintasan gitu kan, yang bahaya nanti takutnya lebih dominan ke babynya. Itu yang pertama, makanya sangat tidak boleh untuk mandi mau menjelang maghrib. Sebaiknya mandi di atas jam 5 lah, diusahakan gitu, karena juga ke kitanya untuk tulang juga nggak sehat ya kan gitu, bisa cepat kena ngilu-ngilu nanti sebelum tua gitu kan. Terus yang kedua, itu nggak boleh kalau lagi hamil, nggak boleh gerai rambut atau gerbang rambut, sebaiknya harus diikat. Balik lagi, itu katanya takut ditempelin makhluk itu gitu ya, si perempuan itu juga. Iya nggak tahu deh itu ya, tapi mungkin ada benernya juga, karena kan orang hamil ini darahnya darah manis, sama kayak orang mau menikah gitu atau mau ujian. Jadi kayak musibah itu atau gangguan itu gampang dekat nih, karena suka makhluk-makhluk itu suka sama kayak kita yang udah mau mepet-mepet ke acara atau ke lahiran gitulah gitu kan. Dan yang ketiga itu katanya dilarang ngejahit. Jadi sebaiknya kalau ada pakaian yang
koyak gitu kan, atau tetes ataupun apa. Jadi sebaiknya kalau aja keluar tempat menjahit. Konon katanya itu kan jahit itu menutup kan, menutup bagian yang koyak tadi. Jadi mungkin ini pendapat aku pribadi ya, ini tuh bisa kayak menutup jalan lahir kita gitu, atau sempit kayak mana nggak tahu lah ya kan. Jadi aku sekarang, dulu aku kalau ada yang koyak atau yang robek aku mau jahit sendiri, kalau banyak baru aku bawa ke tukang jahit gitu kan. Tapi kalau karena sikit-sikit aja aku ya jahit sendiri. Jadi sekarang kalau hamil aku lebih menghindari itu karena takut juga, ya ampun. Terus next yang keempat itu aku dilarang ini duduk tanpa alas. Ya mungkin kalian pernah dengar, karena kan kalau misalnya langsung duduk di keramik atau di semen gitu, di lantai lah, itu kan bisa masuk angin ya gitu. Jadi harus dialasin biar kita atau babynya nggak masuk angin. Dan selanjutnya itu nggak boleh banyak-banyak minum es, karena nggak bolehnya itu mungkin karena yang pertama babynya besar, takut melar gitu, takut besarnya itu karena air gitu kan. Terus mungkin ada yang bilang juga sebagai nanti rambut babynya botak atau nggak lebat gitu. Terus ya badan kita nggak takut melar. Itu logika juga sih, karena kan es itu hanya di luar aja gitu yang dingin, tapi kalau udah masuk ke dalam itu kan panas gitu. Itu sih. Terus selanjutnya nggak boleh makan pakai daun. Jadi kalau misalnya beli makanan menggunakan bungkus daun, sebaiknya taruh ke piring. Konon katanya takutnya ari-ari atau plasentanya itu lengket, tapi Allahu alam sih, kembali lagi ke kepercayaan kita masing-masing. Tapi itu tadi, lebih baik mencegah daripada mengobati kan gitu. Ya intinya kita semua mau yang terbaik untuk proses persalinan kita, apalagi kan ini anak yang pertama, belum ada pengalaman, jadi harus dengar-dengar cakap orang tua gitu kan, omongan orang tua. Dan selanjutnya itu nggak boleh makan kerak katanya, tapi nggak tahu juga lah. Kerak ya sama seperti yang makan di atas daun tadi, bisa buat ari-ari atau plasenta si baby lengket gitu guys. Tapi ada juga sih yang ngidam, nggak tahu nggak ngidam atau hobi atau bawaan baby yang sukanya itu makan kerak nasi atau gimana ya, nggak tahu sih. Kerak nasi bukan berarti yang digoreng itu ya, tapi mungkin lebih kayak nasi yang memang benar-benar gosong. Kalau dimasak di panci itu kan mau gosong lengket gitu kan, mungkin gitu ya, nggak tahu namanya kan orang hamil bawaannya kepengennya beda-beda. Ya aku lihat itu lahirannya alhamdulillah lancar-lancar aja tuh ya. Itulah yang penting dihindari lah, apa kata orang nggak boleh ya nggak boleh. Tapi kalau udah kepengen kali ya coba-coba aja lah, bismillah ya kan. Jadi lebih hati-hati aja lah gitu. Terus yang selanjutnya nggak boleh, aku baru taunya kemarin waktu lebaran haji, aku ke tempat neneknya suami. Jadi aku kan bertamu nih lebaran haji, terus aku udah keluar, maksudnya mau pamitan mau pulang, tapi ada yang ketinggalan, terus mau ngambil lagi ke dalam, terus dilarang jangan masuk katanya gitu, biar nenek aja yang ngambilin gitu. Kenapa? Karena nanti takutnya pas proses persalinan udah babynya mau keluar tapi mau masuk lagi kayak gitu, mau keluar masuk lagi gitu. Tapi ya Allah alam lagi guys, kan semua pantangan itu menurut kepercayaan masing-masing lah kan kayak gitu. Dan setiap daerah juga berbeda-beda pantangannya kan. Dan selanjutnya ada lagi nih yang aku baru dengar, kita nggak boleh, misalnya kayak aku gini kan, ini duduk, nggak boleh orang ada yang lewatin di belakang kita, nggak boleh, maksudnya nggak boleh ada yang banyak ngelewatin gitu.
Jadi sebaiknya cari sudut atau pojokan yang memang nggak bisa dijalani sama orang. Nggak tahu kenapa katanya apa ya pantangannya, nggak tahu sih, yang jelas dilarang aja gitu. Pokoknya nggak boleh dilewatin belakang kita ini sama banyak orang gitu. Jadi kalau duduk, tapi kalau di pasar lagi jalan nggak apa-apa, yang jelas ini posisinya duduk. Kok lagi duduk cari posisi pinggir atau di tembok biar orang nggak bisa lewat tuh guys. Selanjutnya nggak boleh makan, sebenarnya bukan nggak boleh sih, tapi lebih diusahakan makan itu menggunakan piring, kayak piring kaca ataupun piring, kalaupun nggak kaca harus yang bagus lah gitu kan. Nggak boleh ada yang sompel atau bocor piringnya atau yang udah hitam-hitam gitu. Diusahakan tuh kan guys, karena terkadang baby ini kan gimana ya, titipan atau apa sih pengertiannya, lebih kayak ya pengennya dia itu harapan doa gitu dari orang tuanya gitu, harapan orang tuanya. Jadi kayak kita dengan akan menggunakan peralatan makan yang cantik, yang bersih gitu, setidaknya itu harapan kita kepada bayi kita agar dia nantinya kayak gitu, bersih, cantik, apa, elegan gitu kan. Dan gimana ya, nggak usah kan piring, kita aja pakai baju yang terkadang kan sebagai perempuan ya, aku pribadi sih suka kalau mau tidur itu pakai daster yang pokoknya ada aja gitu bolongan atau apanya dikit gitu, karena kan lebih ada anginnya gitu kan, itu aja udah nggak boleh gitu. Dan nggak boleh kalau misalnya lagi siap masak terus ngerasa basah atau kotor terus dilap baju, kadang-kadang kan nggak sedikit juga orang yang kayak gitu, jadinya kebiasaan ngelap baju kayak gini, dan nanti ada yang kotor atau megang apa katanya nanti ya anaknya ya gitulah, nggak tahu sih. Berdoa aja lah, yang penting dihindari. Mungkin setiap aturan di beberapa daerah beda-beda ya. Aku dengar yang di daerah aku itu sih, karena yang ngasih tahu kan sudah pernah melahirkan, supaya tak kejadian seperti itu makanya dihindari. Ya balik lagi harus berdoa dan minta pertolongan dan perlindungan sama Allah, karena gak ada tempat yang lebih berharga, lebih kuat kuasanya daripada Allah. Jadi itu dia guys, beberapa larangan tadi yang harus dihindari oleh para bumils dan Pak Mil juga sih sebenarnya. Karena contohnya tadi aku lupa bilang, untuk Pak Mil biar anaknya itu baik-baik aja, dia nggak boleh ini kayak nyiksa ataupun nyakitin hewan gitu kan, sengaja atau nggak sengajanya aku nggak tahu, tapi yang jelas itu sangat dihindari. Misalnya kayak seperti mukul ular kalau ada yang nemu ular gitu kan, apalagi ngapain kucing, karena kan kucing hewan kesayangan ya, jadi nggak boleh kayak gitu. Terus nggak boleh ngebunuh apalah itu yang memang yang bernyawa, nggak boleh gitu kan. Terus nggak boleh ngejek ataupun ngeledekin anak-anak yang kayak ini bandel banget gitu kan, atau kok jorok apa segala macam, nggak boleh. Nanti takutnya anaknya ngikut sifat si anak yang kita katain tadi. Tuh sangat penting, kita nggak lagi hamil aja nggak boleh, apalagi lagi hamil. Itu takutnya nanti ketularan, kalau bahasa ini ya ketularan gitu kan. Jadi ya mulut itu harus dijaga, mulutmu adalah harimaumu. Itu jangan gampang buat nyakitin hati orang sih. Itu yang paling sakral itu nasihat itu, karena kalau membahayakan ini taruhannya nyawa. Apabila kita ngerasa ada nyakitin hati orang terus orang nggak ini, ya bisa jadi nanti ya proses persalinannya nggak lancar atau kenapa. Pokoknya mulut itu harus dijaga guys.
Jadi itu dia tadi pantangannya. Jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian. Oke guys, terima kasih. See you. Assalamualaikum.